Nggak boleh orang mengatakan bahwa semua agama sama, tidak boleh. Nggak boleh mengatakan semua agama baik, tidak boleh. Kita wajib punya keyakinan bahwa satu agama yang diridhoi oleh Allah hanya satu, yaitu agama Islam. Agama yang diridhoi dan diterima oleh Allah hanya satu, agama Islam. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah. Dasarnya apa tidak diterima? Ini ayat Al-Quran. Wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di surah Ali Imran ayat 85. Untuk lihat halaman 22, halaman 23. Barang siapa yang mencari agama selain Islam tidak akan diterima oleh Allah dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Ini keyakinan ini wajib kita tanamkan juga kepada anak-anak kita. Harus kita yakini bahwa Islam, agama yang hak, selain Islam tidak diterima oleh Allah. Selain Islam tidak benar. Tidak benar. Yang benar hanya satu Islam. Dan ini kalau orang meyakininya, memahaminya, mempelajarinya, mengamalkannya, maka Allah akan mudahkan dia masuk ke surga. Karena yang berhak untuk masuk ke surga hanya satu, yaitu orang Muslim. Kafir nggak bisa masuk surga. Kata Nabi SAW, innahu la yadkhulul jannata illa nafsun muslimah. Dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Ketahuilah, sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali orang Muslim. Muslim saja masuk surga. Orang kafir tidak akan masuk surga. Meskipun mereka mengatakan bahwa mereka ahli surga. Orang kafir, mereka meyakini bahwa mereka ahli surga. Betul atau tidak? Mereka meyakini demikian. Tapi menurut Islam, benar atau tidak? Tidak benar. Tapi keyakinan mereka demikian. Hatta orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani meyakini diri mereka masuk surga. Tapi semuanya itu hanya angan-angan belaka. Angan-angan, gak ada dalil, tidak ada bukti. Allah sebutkan dalam Al-Quran, Anda bisa lihat. Allah sebutkan dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah di ayat 111. Al-Baqarah surah yang kedua ayat 111, Allah berfirman, wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Wa qalu, mereka berkata, siapa yang berkata ini? Yahudi dan Nasrani. Mereka berkata, tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi atau Nasrani. Kata Allah kepada Nabi Muhammad SAW, qul, katakan kepada mereka, hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Mana bukti kamu, mana hujah kamu, mana dalil kamu jika kamu orang-orang yang jujur? Nggak ada buktinya. Tidak ada bukti. Tidak ada dalil. Justru yang masuk surga itu kata Nabi siapa? Orang Muslim. La yadkhulul jannata illa nafsun muslimah, kata Nabi SAW. Nggak akan masuk surga kecuali orang Muslim. Jadi pernyataan mereka semuanya tidak benar. Jadi semua agama baik, semua agama sama, semua sama membawa ke surga, tidak. Yang membawa ke surga hanya satu, yaitu agama Islam. Agama-agama yang lain tidak membawa manusia ke surga, tapi membawa manusia kemana? Ke neraka. Ini keyakinan yang wajib diyakini oleh setiap Muslim. Yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa agama Islam yang membawa manusia ke surga, sedang agama lain tidak. Ini keyakinan yang wajib diyakini. Sama mereka juga punya keyakinan demikian. Mereka punya keyakinan bahwa agama mereka yang membawa ke surga. Keyakinan mereka batil. Allah sudah sebutkan dalam Al-Quran tadi dalam surah Al-Baqarah ayat 111. Hormatilah semua orang yang wajar dihormati. Itu. Satu hal yang saya ingin garis bawahi. Menghormati suatu pendapat itu bukan berarti menerima pendapat itu. Non-Muslim, dia punya pendapat. Saya hormati dia. Walaupun saya tidak setuju dengan dia. Jadi titik tolaknya hormat. Rumusannya adalah menghormati semua pendapat. Walaupun kita tidak setuju, selama pendapat itu bercirikan kedamaian. Kalau sudah tidak bercirikan kedamaian, kita tidak bisa hormat. Ya. Nah, itu sebabnya juga dikatakan, kedamaian itu lahir jika Anda tidak mau memberi saya, tidak apa-apa, tapi jangan ambil hak saya. Jangan maki saya. Itu sudah bagus. Saya tidak perlu untuk dipuji. Nah, ini lahir ini. Itu persaudaraan lahir. Apalagi dalam konteks agama. Dalam konteks agama, yakinlah bahwa yang menentukan benar salahnya satu agama itu adalah Tuhan. Dan penentuannya itu di hari kemudian. Inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalin mubin. Qul, sampaikan Nabi Muhammad kepada non-muslim, bisa jadi kami, bisa jadi kamu yang benar. Bisa jadi kami yang salah atau kamu yang salah. Tidak usah kita persoalkan di dunia ini siapa yang benar dan siapa yang salah. Yang putuskan Tuhan. Ada sebagian kita yang sudah terkena virus liberal. Jangan mengatakan agama lain salah. Jangan mengklaim dirinya sendiri yang
Benar, agama lain mungkin mereka benar. Mungkin nanti di surga ketemu sama pemimpin agama-agama itu nanti di surga. Ini ada orang seperti itu. Berarti dia nggak yakin dengan agamanya. Bahkan ada yang mengajak kepada pemahaman semua agama sama. Anak kadang-kala bingung. Orang Nasrani, orang Buddha, orang Hindu, orang Yahudi, apakah dia mengatakan semua agama sama? Tidak. Kok yang Islam mengatakan semua agama sama? Apa karena kita mayoritas, kita akhirnya disuruh mengatakan semua agama sama? Nggak ada orang Nasrani mengatakan semua agama sama. Dia mengatakan agamaku yang benar. Dia mengatakan seperti itu. Oleh karena itu mereka melakukan pemurtadan di banyak tempat. Kalau semua agama sama, apa bedanya dia mau Islam, dia mau Hindu? Kenapa engkau harus mendakwain dia keluar dari agamanya? Berarti dia mengatakan agama dia saja yang benar. Kemudian muncul di antara kita yang mengatakan semua agama sama. Bagaimana dengan la ilaha illallah? Berarti kan dia nggak yakin agama dia yang benar. Enggak, anak. Ya semua agama sama, anak mau pindah agama, ya bebas. Jamaah, arti toleransi itu menghargai. Dia mau beribadah, monggo, silahkan. Kita nggak boleh gangguin. Orang-orang di gereja mau Natalan, kita nggak boleh gangguin gerejanya. Mereka hari ini nih, mereka punya ritual orang-orang Nasrani, kita nggak boleh gangguin mereka. Tapi dalam urusan agama, kita tetap mengatakan, Qul ya ayyuhal kafirun. Kita tetap mengatakan kalian orang-orang kafir. Ini ada omongan, nggak boleh kita ngomong kafir. Ya Allah, itu surat yang kita dianjurkan baca 2 rakaat sebelum subuh. Kita baca qul ya ayyuhal kafirun sama qul huwallahu ahad. Habis tawaf sunnah baca. Habis tawaf pokoknya kita baca qul ya ayyuhal kafirun. Terjemahannya gimana qul ya ayyuhal kafirun? Wahai orang-orang non-muslim. Masa gitu? Kan jelas qul ya ayyuhal, katakan wahai orang-orang kafir, dan mereka juga mengkafirkan kita. Kenapa sih kita akhirnya dalam bab toleransi ini sampai kebablasan? Mereka itu mengkafirkan kita. Lalu kita nggak boleh mengatakan orang kafir. Allah yang mengatakan qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Beda Tuhan kita, nggak sama. Kalau mereka mengklaim semua agama nggak sama, Tuhannya nggak sama yang disembah. Engkau mengatakan Tuhan 3, Uzair anaknya Allah, ada yang mentuhankan sapi, ada yang mentuhankan macam-macam. Na'udzubillah min dzalik. Di akhir ayat itu kita mengatakan lakum dinukum waliyadin. Enggak, agama kita nggak sama. Agamamu, agamamu. Agamaku, agamamu. Tapi toleransi iya. Nabi SAW bertetanggaan sama orang Yahudi. Bertetanggan sama orang Yahudi. Sahabat Nabi bertetangga dengan orang Yahudi. Bayangkan, yang bunuh Umar itu orang mana? Yang bunuh Umar bin Khattab. Majusi, orang Persia. Majusi agamanya. Ada di kota Madinah waktu itu, ada. Jadi kalau dikatakan, oh kalau Islam itu semua agama di bumi hanguskan, nggak sama dengan kejadian di Spanyol, umat Islam dihabiskan semua oleh Ratu Isabella pada waktu. Enggak. Ketika Islam berkuasa, Islam itu sangat toleransi. Mau beribadah silahkan. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala ketika masuk Palestina bikin perjanjian, nggak boleh ada gereja yang dihancurkan. Dijaga, dilindungi oleh umat Islam. Kemudian kita berpikir Islam ini agama yang intoleransi. Ya ini prinsip agama. Tidak boleh kita kemudian tidak ada pemisah antara kita dengan mereka. Bagaimana tidak ada pemisah? Allah Rabbul Alamin yang memiliki jagat raya ini, yang memiliki seluruh alam semesta ini, telah mengkhabarkan kepada kita dari ayat-ayat yang saya sebutkan tadi. Hal yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Apakah sama antara penghuni neraka dengan penghuni surga? Tidak sama. Tidak akan mungkin sama di antara penghuni surga dengan penghuni neraka. Adapun yang menghuni surga adalah kaum mukminin. Adapun yang menghuni neraka adalah kufar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ashabul jannati humul faizun. Adapun menghuni surga mereka adalah orang-orang yang sukses. Mafhum mukhalafahnya orang-orang yang mereka menghuni neraka dari kalangan kufar, mereka adalah orang-orang yang akan binasa dan celaka. Ini prinsip agama. Oleh karena itu para ulama ketika mereka mendefinisikan tentang apa itu Islam, mereka mengatakan al-Islam al-istislam lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bita'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Islam adalah ketunduk patuhan seseorang hanya kepada Allah, dengan dia mengikatkan ketauhidan dengan ketaatan hanya kepada Allah, dan dia berlepas diri daripada segala bentuk kesyirikan dan pelaku-pelaku kesyirikan. Ini prinsip agama. Tidak boleh kemudian dikatakan semua agama baik, semua agama mengajarkan kepada kebaikan, semua agama ya tidak ada di antara agama kecuali mengajarkan hal-hal yang terpuji. Sehingga orang Islam jangan terlalu fanatik dengan agamanya.
Islam, orang Islam jangan mengklaim hanya diri mereka saja yang masuk surga. Surganya Allah itu sangat luas, seluas langit dan bumi. Bumi saja yang begitu kecil ini bisa dimuati oleh semua manusia. Masa hanya kalian saja orang Islam yang masuk surga? Kami katakan, bukan kami yang mengatakan hanya orang Islam saja yang masuk surga, tetapi Allah yang memiliki surga lah yang mengkhabarkan hanya orang Islam yang hanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini masalahnya. Kalau seandainya surga itu bukan milik Allah, silakan Anda masuk. Tetapi masalahnya yang mengkhabarkan kepada kita agama yang diterima di sisi Allah adalah pemilik surga. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah adalah agama Islam. Ini kabar dari Allah. Oleh karena itu para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan prinsip ini dalam Al-Qur'anul Karim. Wala tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Engkau tidak akan pernah mendapatkan suatu kaum yang mereka beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul, yang kemudian mereka berkasih sayang dengan orang-orang yang jelas permusuhannya dengan Allah dan Rasulnya. Dan tidak ada permusuhan yang lebih besar kepada Allahur Rabbul Alamin lebih dari ketika mengatakan Allah itu punya anak.